Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada zaman dulu diceritakan Aosu adalah pecundang. Dia anak raja yang paling tidak berguna dan cengeng. Bahkan semua suku naga Laut Timur pun mengenal ya, tapi dengan reputasi yang tidak baik. Bahkan jika Aosu ingin menjadi penyelamat suku naga, dia mungkin baru bisa menjadi itu setelah 10.000 tahun lagi. Namun tiba-tiba pada saat ini Aosu pun datang menjadi penyelamat itu. Dan orang-orang suku timur yang dulu meremehkannya pun kaget karena kedatangan Aosu. Aosu pun menanyakan ke mereka apakah mereka masih mengingat Aosu. Dan salah satu warga timur pun mengenalinya, dia adalah Aosu sang pengkhianat. Tapi dia tidak menghargai Aosu karena dia menganggap Aosu datang-datang langsung mengacau. Padahal kondisi suku naga sedang tidak baik. Aosu pun menyetujui ucapan itu. Dia memang datang untuk mengacau. Itu adalah hal yang paling dia sukai. Dan Aosu pun bertanya balik ke mereka, sedangkan mereka ngapain? Karena mereka sangatlah memalukan dan tidak punya harga diri. Merelakan tanduknya dipotong dengan sukarela. Padahal dulu mereka sangat membanggakan diri mereka sebagai prajurit Laut Timur. Aosu pun berkata rasanya dia ingin menyetrum para naga-naga bodoh itu. Para prajurit naga timur itu pun lalu merenungkan perkataan Aosu. Sedangkan Star Kegelapan menanyakan ke pengawal kegelapannya, apakah itu yang hadir dan mengacau adalah anak yang diasingkan di Laut Timur? Jika memang benar, jangan biarkan dia berbuat sesukanya dan Dewa Kegelapan itu haruslah membunuhnya. Dengan cepat, pengawal itu pun lalu pergi dan mendekati Aosu. Dia berkata manusia naga yang tidak menurut dan mengacau akan dibunuh. Lalu mereka pun mengeluarkan pedang-pedang mereka untuk menyerang Aosu. Satu persatu tebasan itu menghujam tubuh Aosu. Namun sayangnya Aosu pun bisa menghindari semua serangan itu. Dan terlihat naga-naga yang tak berdaya yang sudah dipotong tanduknya diminta untuk berjongkok di pojok dan tidak boleh ikut membantunya. Namun Aosu masih saja terlihat bertarung dengan dewa-dewa kegelapan itu. Aosu pun menendang satu persatu dewa kegelapan itu dan dia juga mengeluarkan palu Thor yang dia miliki. Hahaha. Dia pun langsung memukulkan palunya ke tanah sehingga seketika petir pun datang menyambar dewa-dewa kegelapan itu. Dewa kegelapan itu pun jatuh tak berdaya. Dan Aosu pun bertanya apakah kekuatan mereka hanyalah segitu, karena itu sangatlah lemah bagi Aosu. Akhirnya salah satu star pun turun tangan dan berkata kelihatannya Aosu sedikit lebih kuat daripada manusia naga yang pernah dia temui. Jadi dia mau melawan Aosu dan dia pun mencengkram wajah Aosu dan langsung menyeretnya ke tanah. Serangan itu pun sangatlah dahsyat. Serta dia berkata dunia naga Laut Timur adalah wilayah pengawasannya. Dia mau membuat prestasi yang bagus, jadi semua hal haruslah terkendali. Setelah dia berbicara, dia pun langsung membuang Aosu. Aosu pun yang dibuangnya langsung membentur salah satu tembok bangunan. Tapi sang star pun tidak memberi nafas kepada Aosu. Dia langsung mengejar Aosu dan memukulnya. Aosu pun merasa pukulan sang star pun sangat sakit. Untungnya, untuk pukulan yang kedua kalinya, Aosu bisa menghindarinya. Dia langsung menyerang balik sang star kegelapan itu dengan palunya. Serangan itu mengenai wajah si star dengan telak. Dan star itu pun juga memukul wajah Aosu.
Terlihat Aosu yang menerima pukulan itu pun terbang karena pukulan itu sangatlah kuat. Aosu pun heran karena sang star itu setelah dihantam oleh palunya dengan kuat, dia masih bisa terus bertarung seperti tidak terjadi apa-apa. Dia sungguh tidak bisa mati menurut Aosu. Dan para naga langit pun memanah tubuh Aosu bertubi-tubi. Aosu pun yang melihat itu mencoba menghindarinya, namun sayangnya satu panah berhasil menusuknya. Kesempatan itu lagi-lagi tidak disia-siakan oleh sang star kegelapan. Dia pun langsung mendekati Aosu dan memukulnya dari atas sehingga Aosu pun jatuh dan terhempas di tanah. Serangan itu sangat dahsyat sehingga ubin-ubin yang ada di lantai itu hancur berantakan. Para prajurit naga timur yang sudah dipotong tanduknya itu pun berkata kalau Aosu tidak akan sanggup lagi. Dia terlalu sembarangan menantang dewa kegelapan. Dia ingin cari mati menurut mereka. Namun salah satu prajurit suku timur pun berkata kalau mereka tidak boleh menghina Aosu lagi. Paling tidak dia sedang bertarung. Jadi apakah mereka tidak bisa menyadarinya kalau mereka saja sedang berlutut di sini? Dulu mereka menghina Aosu sebagai aib suku naga, tapi di saat suku naga hampir musnah, hanya aib suku naga yang berani maju dan melawan. Perkataan itu pun menyadarkan para prajurit timur. Mereka baru berpikir mereka saat ini diberi pelajaran, dan yang memberi pelajaran itu adalah Aosu sendiri. Jadi para prajurit itu pun saat ini memutuskan untuk berdiri dan tidak berlutut lagi. Mereka pun langsung menyerang naga-naga pengkhianat. Mereka pun menanyakan kepada para naga-naga pengkhianat itu kalau mereka adalah suku naga. Jadi mengapa mereka menyerang juga? Tapi para prajurit suku naga pengkhianat itu tidak memperdulikannya. Dia terus saja menyerang para prajurit timur. Lalu salah satu prajurit timur pun memberi semangat kepada mereka semua. Jika tidak bersedia menjadi budak, maka mereka haruslah melawan. Dan perkataan itu membangkitkan semangat mereka semua. Mereka bertekad untuk menghancurkan bayangan gelap dan menghancurkan dunia naga langit. Dan mereka juga berteriak kalau mereka akan membantu Aosu. Tindakan mereka pun menjadi penyemangat tersendiri untuk Aosu. Seketika Aosu pun langsung bersemangat dan berkata kepada bintang Tianyong kalau dunia naga langit yang dia maksud sudah berakhir saat ini. Manusia naga akan memberontak dan mereka tidak akan bisa menahannya. Hal itu pun membuat star itu sangatlah kesal dan dia meminta untuk menghentikan mereka semua. Dan mereka harus menggerakkan semua dewa kegelapan serta prajurit naga langit untuk menghentikan kekacauan ini. Salah satu prajurit naga langit pun langsung melapor ke Tuan Anak. Dia adalah anak dari Raja Laut Selatan. Dia melapor kalau manusia naga memberontak. Anak Raja Naga Tua, Aosu kembali ke dunia naga langit Laut Timur dan membuat kekacauan. Star kegelapan Tianyong meminta seluruh prajurit naga langit untuk menghentikannya. Namun di saat itu anak sedang melakukan enak-enak dengan 3 wanita sekaligus. Mendengar laporan itu, anak pun sangat bingung karena yang datang adalah Aosu. Lalu di sisi Aosu dan star kegelapan itu diperlihatkan Aosu sedang mengejek star kegelapan itu kalau tempat yang diawasinya sekarang sudah kacau. Dan star itu pun berkata dia akan menghentikan kekacauan ini. Dunia naga langit akan kembali tertib dan Aosu akan dia hancurkan hingga berkeping-keping. Lalu dia pun mengaktifkan semangat bertarungnya sehingga keluarlah aura api berwarna ungu. Dia langsung bergerak dengan cepat serta berkata dia akan memenggal kepala Aosu dan menggantungnya di tembok agar semua manusia naga ingat akibat kalau melawan dewa kegelapan. Namun Aosu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menghantamkan tangannya ke tanah dan mengaktifkan kekuatan petirnya.
Dia pun meminta sang dewa kegelapan itu untuk maju karena dia akan mencabut nyawanya. Sang star itu pun maju tiada takutnya. Namun Aosu juga tidak takut karena jurus yang digunakan Aosu paling dikuasai. Tidak ada yang bisa melawannya. Jurus itu adalah jaring petir. Dan benar saja, dewa kegelapan itu terjerat di petir-petir itu. Namun ternyata dia hanya terjerat sebentar. Dia pun berkata kalau jaring petir yang diciptakan Aosu sangat tidak berguna. Jika Aosu mau menghalanginya, dia haruslah menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Dia pun langsung memukul Aosu dengan kekuatannya. Namun sayangnya tiba-tiba jaring yang diciptakan Aosu itu pun bertambah banyak dan bertambah kuat. Itu membuat sang star kegelapan pun tidak bisa bergerak. Dan Aosu berkata, sang star kegelapan banyak omong karena dia tidak akan bisa menembus jaringnya dengan mudah. Karena kekuatan jaring itu bukan untuk melukai orang, tapi untuk membuatnya tidak bisa bergerak saja. Dia masuk ke dalam dengan ceroboh. Petir yang ada di tubuhnya cukup untuk membuatnya mati rasa. Dia sering memakai jurus ini kepada banyak orang yang menyedihkan. Lalu Aosu pun mengangkat palunya dan memukul star kegelapan itu sampai dia menghantam ke tanah. Aosu pun memukulinya. Tidak hanya sekali, tapi Aosu memukulnya membabi buta dan pem. Sang star kegelapan itu pun tidak berdaya. Aosu pun berkata lagi, ternyata star kegelapan itu bukan tidak bisa mati. Saat ini, dia pun akan menghancurkan star kegelapan itu. Dan benar saja, darah pun keluar dari sang star kegelapan yang dia pukuli. Dia pun berteriak kalau dia berhasil mengalahkan star kegelapan. Dan itu pun membuat para prajurit naga laut timur sangatlah heran. Aosu berhasil membunuh star kegelapan, pimpinan dewa kegelapan itu. Namun sayangnya tiba-tiba tepat di belakang Aosu, sang star itu pun bangkit dengan wajahnya yang dilumuri banyak darah. Itu membuat Aosu kaget dan sang star itu pun berkata dia memiliki tugas dan sebelum dia menyelesaikannya dia tidak akan mati. Lalu star itu pun mengambil pedangnya dan menusuk Aosu. Sayangnya salah satu prajurit naga timur menghalanginya sehingga pedang itu menusuk dirinya bukan Aosu. Prajurit naga timur itu rela mati demi melindungi Aosu. Dan sedangkan di sisi naga kuno kembali diceritakan pada zaman dulu, burung Kiaroro murni itu sedang terlihat sangat dekat dengan kakek naga legenda. Mereka sering membaca dongeng bersama. Dia pun menanyakan cerita bagaimana kisah akhir dari perang antara burung raksasa dan naga. Karena yang dia tahu, burung raksasa mundur dan nagalah yang menang. Dia juga bertanya apakah sang kakek ikut bertarung. Jawaban sang kakek adalah dia tidak ikut bertarung karena semua yang bertarung adalah temannya. Sejak pertarungan itu, burung raksasa tidak pernah melawan naga lagi. Kemudian mungkin karena luka dan lelah dari perang, burung raksasa dan suku naga kuno teruslah mati. Sang naga legenda itu pun berkata kalau Yiwanci dan dia adalah spesies terakhir di suku mereka. Mendengar itu, Yiwanci pun kaget karena jika dia mati, dia pikir burung raksasa akan punah. Dan sang kakek pun berkata dia terlalu cepat khawatir dengan hal itu, karena itu tidak akan. Dia bisa mencari suami dan meneruskan keturunannya. Yiwanci yang masih kecil pun heran, karena dia tidak mengerti suami dan apakah memang suami itu bisa dicari dan dia harus mencarinya kemana. Sang kakek pun menjelaskan kalau suami adalah orang yang nantinya akan terus hidup bersamanya. Dia bisa mencari naga. Sang burung itu pun kaget karena menurut sang kakek dia boleh menikah dengan naga. Dan kakek itu pun tertawa karena menurutnya sebenarnya pernikahan antar suku sudah biasa dan dia tidak perlu khawatir.
tidak bisa menemukan suami. Sang kakek pun berani menjamin itu dan Yuanci menanyakan apakah sang kakek memiliki kenalan yang bagus. Dan jika boleh, apakah dia bisa bersama dengan sang naga yang bisa berubah menjadi emas? Mendengar itu pun sang kakek kaget karena tiba-tiba Yuanci bertanya seperti itu. Namun sang kakek berkata sebaiknya jangan karena anak itu memiliki bakat terpendam yang hebat, tapi dia tidak terlalu bisa diandalkan. Mendengar itu, Yuanci pun berpikir kalau sepertinya namanya adalah Aosu. Jadi dia memutuskan untuk diam-diam mencoba memperhatikan Aosu dulu di dunia manusia. Dan itulah cerita sebelum burung Kiaroro legenda itu turun mendekati Aosu dan Putri Ajiva. Namun sayangnya, chapter ini pun berakhir kawan dan harus dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton, serta like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.